pendidikan. Nah, sebenarnya itu bukanlah suatu perubahan yang mendasar. Ini hanya sekedar polesan yang mana dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka. Nah, dalam dunia pendidikan itu adanya kurikulum itu sangatlah penting, karena kurikulum itu merupakan arah dan tujuan pendidikan yang diatur sehingga dalam merancang, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran itu guru akan ada patokan. Jadi seperti itu. Nah, seperti kita lihat pada materi ini, apakah itu kurikulum? Nah, dijelaskan bahwa kurikulum itu merupakan panduan pembelajaran pada satuan pendidikan, di mana kurikulum itu dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir dari pengalaman belajar peserta didik. Kurikulum itu kompleks dan multidimensi, sehingga kurikulum itu diibaratkan jantungnya pendidikan. Nah, kita lanjut. Nah, apa pula peran dan fungsinya kurikulum? Perannya di sini adalah sebagai pedoman dan acuan dalam pembelajaran. Fungsinya yaitu bagi peserta didik, yaitu untuk memandu dalam proses belajar mengajar. Nah, mengapa kurikulum perlu berubah? Nah, ini yang perlu kita maknai, Bapak dan Ibu sekalian, bahwa dalam dunia pendidikan itu adanya kurikulum sangatlah penting. Arah dan tujuan pendidikan pun diatur di dalam kurikulum, sehingga dalam merancang, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran, guru akan berpatokan pada kurikulum yang dipakai di satuan pendidikan. Nah, makanya sekarang itu dinamakan KTSP, artinya itu kurikulum satuan pendidikan. Nah, itulah menjadi patokan kita. Jadi semuanya di dalam kurikulum itu sudah dialokasikan sedemikian rupa. Nah, bagaimana untuk mewujudkannya? Yaitu seluruh komponen masyarakat, yaitu peran orang tua. Adanya peran orang tua, peran masyarakat harus menempatkan kebutuhan, pendapatan, pengalaman ya, hasil belajar itu sangat penting bagi peserta didik sebagai pengembangan kurikulum, karena kurikulum itu dirancang berdasarkan kebutuhan peserta didik. Jadi bukan kebutuhan satuan pendidikan, tapi kebutuhan peserta didik. Nah, itulah Bapak-Bapak Ibu sekalian, sekilas materi mengapa kurikulum itu berubah. Nah, mungkin dari yang saya sampaikan tadi ada pertanyaan dari Ibu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Dewan Guru ingin bertanya kepada narasumber. Ya Bu, silakan. Pendidikan kurikulum itu berubah? Ya, kalau ditanyakan pentingkah kurikulum itu berubah, memang kalau dikatakan penting, sangat penting ya. Karena kurikulum ini mengikuti perkembangan zaman. Karena pendidikan ini kan dinamis, tidak statis. Jadi artinya kurikulum yang kita pakai ini disesuaikan dengan perkembangan zaman, di mana kita berada di era digital, maka kurikulum pun akan menyesuaikan. Jadi seperti itu. Gimana Bu? Berikan contoh. Oh iya, seperti sekarang kan, kita kan sudah 10 tahun berada di posisi kurikulum 2013. Nah, di tahun ini kita dikehendaki oleh pemerintah melaksanakan kurikulum Merdeka. Nah, inilah suatu contoh mengapa kurikulum itu perlu berubah. Karena apa? Dari hasil survei maupun refleksi-refleksi yang dilakukan pada kurikulum 2013, ternyata perlu disempurnakan kembali. Maka lahirlah yang namanya kurikulum Merdeka. Ya, Oke, ada yang lain? Ibu, saya bertanya, nah, mengapa kurikulum perlu berubah? Oh, mengapa kurikulum itu perlu berubah? Jadi pertanyaannya hampir mirip dengan yang pertama tadi. Kenapa kurikulum perlu berubah? Yaitu pemerintah itu kan mengkaji, melihat kemajuan pendidikan, melihat kemajuan kebutuhan masyarakat, kebutuhan peserta didik, maka kurikulum itu memang setiap 10 tahun sekali minimal
minimal 10 tahun sekali itu memang harus berubah. Karena dalam jangka waktu 10 tahun itu perlu adanya yang namanya penyempurnaan kurikulum sesuai dengan kebutuhan peserta didik, kebutuhan masyarakat. Kenapa? Kurikulum ini kan berkaitan dengan SDM. Jadi untuk menaikkan sumber daya masyarakat kita, jadi seperti itu. Terutama pada proses pembelajaran. Jadi kira-kira seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ada lain yang ingin dipertanyakan? Kalau tidak ada Bapak Ibu, saya ucapkan banyak terima kasih untuk presentasi kali ini. Saya cukupkan sampai di sini. Mungkin kita akan bertemu di lain waktu. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.